Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini. Yang semoga insya Allah pula kita dijauhkan dari virus yang telah menggemparkan seluruh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita semua sedang dihadapkan oleh wabah virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa wabah pandemi ini menjadi masalah global. Virus ini menyebar pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Di seluruh dunia terdata sekitar 23,3 juta kasus yang terkonfirmasi, yang diantaranya sebanyak 807.000 orang meninggal dunia. Kasus wabah virus ini adalah bagian bencana non-alam. Dalam perspektif Islam itu sendiri, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa ditimpa oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Setiap musibah sudah diingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana alam sudah hal niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah ia lakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seorang mukmin akan menuntun bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan, karena manusia yang hidup pasti akan diuji dan diberi berbagai persoalan kehidupan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman yang kuat tersebut akan menuntun kita kepada sikap optimis dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seseorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pasti kita akan dijauhkan dari rasa takut dari diri kita. Lalu hal yang perlu kita lakukan yang kedua adalah isolasi diri. Dengan isolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas di keramaian atau di tempat banyak orang.
Nabi Muhammad pernah bersabda, yang artinya jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkanlah tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu hal yang perlu kita lakukan ketiga itu adalah saling mengingatkan dan saling membantu, saling menguatkan sesama manusia. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah, apalagi terjangkit virus corona. Tetapi tidak ada seorang pun yang memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itulah setiap orang yang terlebih seorang muslim harus saling mengingatkan dan saling menguatkan. Apalagi dengan orang-orang yang berintelektual tersebut dalam situasi lockdown seperti saat ini, situasi yang mengharuskan kita untuk beraktivitas di rumah saja, maka kita harus pintar-pintar memilih informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Dalam situasi dirumahkan seperti ini, misalnya setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga kesehatan, seperti hal-hal yang sering terjadi dengan membagi-bagikan bahan-bahan pokok, bukan malah sebaliknya, malah memanfaatkan situasi-situasi yang atau kondisi untuk meraup keuntungan pribadi. Dengan saling mengingatkan, saling menguatkan sesama manusia, saya beri contoh, apabila ada tetangga atau keluarga yang terjangkit virus corona, maka kita harus menguatkannya, yaitu dengan mengingatkannya dengan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insyaallah pasti orang yang terjangkit virus tersebut akan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Al-Quran pernah menegaskan pada surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bunyinya, wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hal inilah yang menjadi penguat beberapa hal yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi ini. Sebagai kesimpulan, dalam menyikapi virus COVID-19 ini, marilah kita sebagai masyarakat agar meningkatkan keimanan kita di tengah-tengah pandemi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dan berdoa semoga virus ini bisa dihilangkan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang sempat saya bawakan. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semua manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.